Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nira Oktaviana dari kelas MN19C. Di sini saya akan menerangkan investasi saham syariah untuk pemula. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja videonya. Jika kita memiliki uang yang berlebih, cara lain untuk mengakomodasi uang itu dengan kita menginvestasikannya. Jika kita menginvestasikan uang kita di salah satu perusahaan, maka kita juga ikut memiliki perusahaan itu. Jika perusahaan itu untung, maka perusahaan akan membagi hasilnya dalam bentuk dividen. Ada dua jenis saham syariah. Yang pertama, saham berbasis syariah. Ini adalah perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal berdiri dan melakukan kegiatan usaha dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua, saham sesuai prinsip syariah. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, namun saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK. Berikut kriterianya. Yang pertama, jenis usaha, produk, barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, pendapatan yang berbasis bunga lebih kecil dari pendapatan syariah. Yang ketiga, utang berbasis bunga lebih kecil dari aset. Cara memulai investasi saham syariah dengan konvensional itu tidak berbeda jauh. Berikut saya paparkan cara memulai investasi syariah. Yang pertama, pilih sekuritas yang dilengkapi dengan syariah online trading system. Investasi harus dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang telah mendapatkan izin usaha, terdaftar, dan diawasi OJK. Perusahaan sekuritas besar umumnya menyediakan aplikasi transaksi saham syariah. Aplikasi tersebut telah disesuaikan dengan prinsip syariah di pasar modal dan telah lulus uji sertifikasi MUI. Artinya hanya emiten berbasis syariah yang ada di aplikasi Shot. Dengan begitu, Anda tidak akan keliru berinvestasi. Yang kedua, buka rekening efek syariah. Setelah memilih perusahaan sekuritas yang Anda akan bergabung, selanjutnya adalah membuka rekening efek syariah. Syarat dokumen pembukaan rekening efek syariah sama dengan konvensional, yaitu fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan, fotokopi NPWP. Dalam praktiknya, Anda mungkin akan dimintai kelengkapan dokumen tambahan sesuai peraturan sekuritas tersebut. Tanda Anda berhasil membuka rekening efek syariah adalah mendapatkan akun rekening dana nasabah atau RDN, serta user dan password untuk login ke aplikasi SOTS. Yang ketiga, cari tahu daftar saham syariah. Seperti yang kita ketahui, semua saham syariah tenggang di Bursa Efek Indonesia, namun tidak semua saham yang ada di BEI merupakan saham syariah. Hal ini karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mengeluarkan saham syariah. Maka dari itu, kamu harus mengenali daftar saham syariah yang ada. Pentingnya keberadaan indeks saham syariah. Kamu bisa mengeceknya via Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI, atau di Jakarta Islam Index atau Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 Index. Melalui indeks tersebut, kamu dapat mencari tahu emiten mana saja yang memiliki saham syariah berikut dengan kode sahamnya. Yang keempat, kembali mengenali karakteristik saham syariah. Sebagai filter yang kedua, untuk menghindari diri dari praktik investasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ada baiknya kita kenali emiten saham tersebut. Berikut syarat saham syariah menurut OJK. Yang pertama, jenis usaha. Yang kedua, produk baik barang atau jasa. Yang ketiga, akad. Yang keempat, pengelolaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Emiten menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Emiten wajib memiliki Syariah Compliance Officer atau SCO, yaitu pejabat yang telah disertifikasi Dewan Syariah Nasional atau DNS MUI yang menunjukkan bahwa beliau memahami konsep syariah di pasar modal.
Yang kelima, lakukan analisis fundamental dan teknikal. Jangan terburu-buru menentukan saham syariah yang ingin dibeli. Analisis berfungsi untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Analisis fundamental adalah analisis pada faktor-faktor dasar yang nantinya mempengaruhi nilai saham dari perusahaan tersebut. Dilihat dari kondisi prospek saham, industri hingga kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Sedangkan analisis teknikal adalah teknik analisis yang bertujuan suatu harga saham dengan mempelajari data pasar yang lalu. Kamu dapat memanfaatkan ringkasan performa perusahaan tercatat yang ada di website IDX, pilih saham yang kinerjanya baik, kapitalisasi pasarnya benar, prospek bisnisnya baik, atau yang blue chip. Yang keenam, memulai dengan modal kecil. Bisa memulai dengan modal kurang dari 1 juta, hal ini sangat berguna untuk meminimalisir kerugian besar kemungkinan terjadi, terlebih bagi seorang pemula. Namun, tentu saja dengan modal yang kecil, keuntungan yang didapat pun juga tak sebesar orang-orang yang berinvestasi dengan modal yang lebih besar. Yang ketujuh, cek berkala meskipun kamu berniat untuk melakukan investasi syariah dalam jangka panjang. Saat ini, jumlah daftar saham syariah di Indonesia adalah 435 saham, terhitung per 1 November 2021. Dapat satu saham syariah baru tergabung dalam daftar saham syariah ISI. Sepanjang tahun 2021 terdapat 10 kali perubahan dalam daftar saham syariah. Namun di video ini saya mohon maaf tidak menampilkan daftar saham syariahnya. Kalian bisa googling sendiri dan mencari tahu saham mana yang sesuai dengan kriteria kalian yang menganut prinsip Islam. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.